Asal-usul ilusi. Itulah kekuatan purba yang telah ia asah dari reruntuhan dan jarang ia gunakan. Berbeda dengan origin kekacauan yang mendominasi, menghancurkan, dan melahap, karakteristik origin ilusi terletak pada menenun, menipu, dan memperdaya. Sebuah susunan. Selama indera ilahinya cukup kuat dan pemahamannya tentang hukum cukup mendalam, dia dapat menciptakan kembali citra ilusi di tanah ini yang persis sama dengan menara pengorbanan 1000 tahun. Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh mereka yang melangkah masuk persis sama dengan tanah hasil pembakaran tungku yang sebenarnya. Sosok Chen Ping bergerak cepat melintasi tanah tandus. Pola kecepatannya sangat ekstrim, dengan setiap langkah, pola cahaya abu ungu meresap ke dalam tanah, dan setiap jejak telapak tangan meninggalkan riak samar di udara. Pola dan riak cahaya itu, seperti kuas tak terlihat, berlapis-lapis di seluruh gurun tandus, membentuk sketsa gulungan yang luas. Pertama, ada fondasi kokoh dari menara pengorbanan, kemudian kerangka baja berlapis, diikuti oleh inti nuklir yang senyap di bagian atas, dan akhirnya jaringan industri luas yang menghubungkan sabuk konveyor dan pipa. Dia dengan teliti memulihkan dan memperkuat setiap detail, mulai dari karat pada menara hingga asap hitam yang mengepul dari cerobong asap. Ayolah, mulai dari arah pipa hingga jejak ban di tanah. Bahkan bau samar belerang dan logam di udara pun disimulasikan olehnya menggunakan kekuatan primalnya. Waktu berlalu begitu cepat saat Chen Ping mengerahkan seluruh tenaganya. Menjelang malam di hari pertama, garis besar susunan ilusi 100 mil pada dasarnya telah terbentuk, dan gugusan menara di sekitarnya telah menjadi nyata. Dari kejauhan, mereka tampak tidak berbeda dari gugusan menara pengorbanan di masa lalu, dan bahkan asap di puncak menara perlahan menghilang sesuai dengan ritme waktu yang sebenarnya. Keesokan paginya, lapisan dalam susunan ilusi mulai disempurnakan dan diulang. Chen Ping menggunakan asal mula kekacauan untuk menanamkan jejak energi nuklir ke dalam inti susunan ilusi. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh seluruh susunan ilusi tersebut tidak dapat dibedakan dari fluktuasi energi yang dihasilkan oleh pemanenan energi nuklir sungguhan, cukup untuk membuat kultivator manapun yang menyelidiki dengan indera ilahi mereka secara keliru percaya bahwa sistem pengumpulan energi nuklir beroperasi secara normal. Saat malam tiba keesokan harinya, dia mulai menyempurnakan logika reaksi dari susunan ilusi tersebut. Bergantung pada kedalaman penelusuran indera ilahi dan sudut deteksi, susunan ilusi akan menyajikan umpan balik terperinci yang sesuai, seperti ekosistem hidup yang dapat secara mandiri mengatasi berbagai metode penelusuran. Menjelang fajar di hari ketiga, seluruh rangkaian ilusi akhirnya terbentuk. Chen Ping perlahan menarik tangannya dan mundur ke lereng tinggi di tepi susunan ilusi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mata ungunya menatap kompleks menara ilusi megah di depannya, yang tampak seperti replika. Pola-pola berwarna abu-abu keunguan itu berputar sedikit dalam cahaya pagi, berkedip-kedip tak menentu, sebelum dengan cepat memudar ke udara dan bumi, tanpa meninggalkan jejak. Audio ini Mil 8K Bangs Buncit 22. Di dataran tandus yang membentang ratusan mil, menara-menara pengorbanan dari 1000 tahun yang lalu berdiri diam di bawah langit kelabu, seolah-olah mereka tidak pernah lenyap, dengan kepulan asap hitam membubung dari puncaknya. Sosok-sosok kecil samar-samar terlihat bergerak sibuk di atas ban berjalan, persis seperti yang dilihat Chen Ping ketika pertama kali jatuh ke dalam abu. Dia memejamkan mata, menyelidiki susunan ilusi itu dengan indera ilahinya,
dan memeriksa setiap detail dengan persepsinya sendiri. Tingkat korosi pada menara, konsentrasi dan arah asap hitam, suhu dan frekuensi getaran tanah, serta distribusi unsur jejak di udara, semuanya merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Semua umpan balik sensorik sempurna, meskipun dia tahu itu adalah susunan ilusi, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada inderanya. Kecuali jika seorang kultivator tingkat 6 atau lebih tinggi dari alam Dewa Emas Luo Agung menggunakan hukum fundamental untuk menganalisisnya secara mendalam, penyelidikan alam Dewa Emas Luo Agung biasa sama sekali tidak akan mampu menembus susunan ilusi pamungkas ini, yang memiliki asal kekacauan sebagai kerangkanya, asal ilusi sebagai daging dan darahnya, dan jejak energi nuklir sebagai jiwanya. Chen Ping membuka matanya, secercah kepuasan terpancar dari pupil matanya yang berwarna ungu. Mari, dia berbalik dan mengirimkan pikiran ilahi ke arah kota inti. Sesaat kemudian, sosok kurus Gu Gen muncul di gerbang kota, berlari kecil sambil menuntun tongkatnya. Setelah beberapa hari, lelaki tua itu tampak jauh lebih baik. Meskipun wajahnya masih dipenuhi kerutan yang dalam, wajahnya tampak sehat dan merona, dan matanya yang dulunya keruh kini memancarkan secercah kecerdasan. Tuanku, Anda kembali. Gu Gen berlari menghampirinya sambil terengah-engah, dan membungkuk dalam-dalam, matanya dipenuhi kegembiraan. Chen Ping mengangguk sedikit, nadanya singkat dan jelas, sampaikan kepada semua orang Jintu bahwa para kultivator dari surga ke-22 akan datang untuk memeriksa tempat ini selanjutnya. Apapun yang Anda lihat atau dengar, berpura-puralah Anda tidak melihat atau mendengarnya. Jangan berbicara, jangan bergerak, dan jangan melakukan kontak apapun dengan para biksu itu. Tetaplah di rumah, dan semuanya akan berlalu dalam 3 hingga 5 hari. Gu Gen mengangguk buru-buru dan menjawab, "Jangan khawatir, Pak, saya akan segera pergi dan menyebarkan kabar ini. Saya akan memastikan semua orang tetap di tempat." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kecil kembali ke kota. Tubuhnya yang kurus memancarkan vitalitas yang luar biasa di bawah cahaya pagi. Chen Ping kembali ke tempat terpencilnya di tepi susunan ilusi, duduk bersila, dan sepenuhnya menyembunyikan auranya, menyatu dengan pola susunan tersebut. Indra ilahinya, seperti tentakel tak terlihat, meliputi seluruh susunan ilusi, terus-menerus merasakan setiap gerakan, menunggu kedatangan tetua Wu Tian dari klan ilahi. Pada siang hari, retakan keemasan tiba-tiba muncul di langit. Tekanan dahsyat mengalir turun dari celah itu, seperti dewa yang turun dan menyelimuti seluruh daratan. Segera setelah itu, 3 sosok melangkah keluar dari celah emas. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah yang bermartabat. Ia mengenakan jubah putih bersih bertatahkan emas, dan tubuhnya memancarkan aura seorang dewa emas Luo Agung tingkat 4 puncak. Matanya seperti kilat, seolah-olah ia dapat melihat menembus semua ilusi dunia. Di belakangnya, diikuti oleh 2 kultivator parubaya, juga mengenakan jubah suci, dengan tingkat kultivasi sekitar peringkat ketiga dari alam Dewa Emas Luo Agung. Ekspresi mereka solemn dan angkuh, masing-masing memegang jimat emas gelap. Token tersebut menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah inspektur pendamping. Ketiganya melayang puluhan ribu kaki di langit. Lelaki tua di depan perlahan membuka gulungan di tangannya, dan indra ilahinya menyapu turun seperti gelombang pasang, meliputi seluruh benua abu bumi. Di dalam susunan ilusi, Chen Ping dengan jelas merasakan lintasan indra ilahi itu, tepat,
tajam, dan membawa jejak hukum unik dari klan ilahi Wutian, seperti pedang tak terlihat yang membelah langit dan menembus lurus ke arah susunan ilusi. Jantung Chen Ping berdebar sedikit, tetapi ia segera tenang. Dia memejamkan mata dan dengan tenang memanipulasi pola susunan di inti susunan ilusi yang bermula dari kekacauan. Dia secara tepat menyesuaikan fluktuasi umpan balik dari susunan ilusi sesuai dengan frekuensi dan kedalaman indera ilahi itu, sehingga setiap tempat yang disentuh oleh indera ilahi tersebut menampilkan data sempurna dari operasi normal. Data fluktuasi inti energi nuklir di dalam kompleks menara, frekuensi operasi perangkat pengumpul energi spiritual, dan status aliran energi node array. Semua parameter tersebut secara akurat mensimulasikan kinerja normal sistem pengumpulan energi nuklir. Perasaan ilahi itu tetap melekat dalam susunan ilusi selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, berulang kali memindai, membandingkan, dan menganalisis. Chen Ping dapat merasakan indera ilahi lelaki tua itu bergerak bolak-balik di antara menara-menara tersebut. Data tersebut terkadang menelusuri jauh ke dalam inti energi di dasar menara, terkadang berlama-lama di lubang pembuangan asap di bagian atas, dan bahkan secara teliti menganalisis energi spiritual yang stagnan di beberapa titik pipa. Setiap langkah diperiksa oleh indera ilahi lelaki tua itu, seperti halnya seorang nelayan memeriksa kekuatan setiap simpul di jaring ikannya. Akhirnya, perasaan ilahi itu perlahan menghilang, dan lelaki tua itu menutup gulungan di tangannya. Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang jelas, hanya anggukan kecil. Dia berkata dengan tenang kepada dua orang di belakangnya, sistem pengumpulan energi nuklir beroperasi normal, dan data cadangan energi pada dasarnya konsisten dengan apa yang dilaporkan Haoyang. Tampaknya Wuling benar, memang hanya badai spasial yang menyebabkan kerusakan, dan tidak ada anomali lain di alam ini. Kedua inspektur di belakangnya juga memverifikasi data tersebut dengan indera ilahi mereka, lalu mengangguk setuju, memang, tidak ada kesalahan. Data tersebut sangat sesuai dengan fluktuasi reguler yang tercatat dalam arsip sekte. Tidak ada tanda-tanda campur tangan manusia atau sabotase. Orang tua itu tak berkata apa-apa lagi, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan celah emas itu terbuka kembali. Audio ini milik Banga Buncit 22. Ketiga sosok itu menghilang ke dalamnya, dan celah emas itu dengan cepat tertutup. Kekuatan surgawi yang agung itu pun lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Hanya jejak samar kekuatan ilahi yang tersisa di udara, yang dengan cepat terkikis oleh angin. Chen Ping, di dalam susunan ilusi, perlahan membuka mata ungunya. Lapisan tipis keringat merembes dari telapak tangannya, tetapi wajahnya tetap tenang seperti air yang tenang. Setelah merasakan bahwa celah emas itu telah tertutup sepenuhnya, dia dengan lembut menghembuskan napas berupa udara keruh. Jubah abu-abunya berkibar perlahan tertiup angin, dan pola susunan di sekitarnya menghilang ke kedalaman bumi. Tertipu. 3 hari 3 malam perencanaan tanpa henti dan pengendalian yang terfokus menghasilkan penilaian dari tetua Wutian bahwa tidak ada yang salah. Krisis di Echelon telah teratasi untuk sementara waktu. Chen Ping berdiri, sosoknya sedikit terhuyung, dan dia muncul di tembok kota di luar kota inti. Jalan-jalan di bawah sepi. Semua penduduk Jintu tetap tinggal di rumah mereka dengan tenang seperti yang diperintahkan Gugen, bahkan tidak menyalakan satu lampu pun. Seluruh kota sunyi seperti kota kosong. Hingga indera ilahi Chen Ping menyebar ke seluruh kota seperti riak di air, kau bisa keluar sekarang.
Mereka sudah pergi. Sesaat kemudian, gerbang kota inti perlahan terbuka. Gu Gen adalah orang pertama yang mengintip dari balik gerbang. Mata tuanya yang berkabut memandang sekeliling dan baru setelah memastikan bahwa tidak ada lagi cahaya keemasan atau tekanan di langit, ia menghela napas lega. Segera setelah itu, pintu dan jendela terbuka satu demi satu, dan banyak sekali manusia dari tanah abu dengan hati-hati melangkah keluar dari rumah mereka, memandang ke langit yang diterangi matahari. Wajah mereka dipenuhi rasa lega dan ketakutan yang masih tersisa seolah-olah mereka telah selamat dari sebuah bencana. Gu Gen berjalan menghampiri Chen Ping, tubuhnya yang membungkuk sedikit gemetar, suaranya tercekat karena isak tangis. "Tuan, apakah mereka sudah pergi?" "Mereka benar-benar sudah pergi. Kami baik-baik saja." Chen Ping mengangguk. Kehangatan samar terpancar di mata ungunya. "Tidak apa-apa. Apa yang mereka lihat itu palsu, yang asli masih di sini." Gu Gen tak lagi mampu menahan air matanya, berulang kali membungkuk dan bergumam tak jelas, namun ia tak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Meskipun para manusia fana di bumi abu di belakangnya tidak bersorak, mereka semua diam-diam dan serempak membungkuk dalam-dalam kepada sosok berjubah abu-abu di tembok kota, seperti hamparan gandum yang luas melambai rapi tertiup angin. Tak seorang pun berbicara, namun rasa syukur dan penghormatan yang hening itu lebih mendalam dan tulus daripada keributan apapun. Chen Ping tidak berlama-lama. Audio ini milik Banga Buncit 22. Ia menatap sekali lagi ke daratan yang selamat dari bencana, mata ungunya memancarkan cahaya yang tak terlukiskan, sebelum sosoknya melayang ke langit. Berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keunguan, ia sekali lagi menghilang ke dalam lapisan kabut abu-abu kehitaman yang kacau, melaju menuju arah surga ke-22.